F1 usia 40 hari setelah tanam, apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika posisinya sudah seperti ini. Simak terus videonya sampai selesai. Untuk bara F1, daunnya sangat pekat, memiliki hijau yang pekat, dan memang ketebalan daunnya itu berbeda dengan cabai rawit pelita 8 F1, sehingga simak terus videonya sampai selesai. Pagi-pagi sekali ya teman-teman, saya akan mengupdate tanaman cabai bara F1 usia 40 hari setelah tanam. Ini 40 hari setelah tanam, dan saya akan kembali mereview secara singkat apa-apa saja yang harus kita lakukan dari mulai proses penanaman sampai 40 hari setelah tanam. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai agar teman-teman bisa meniru cara saya dalam proses budidaya tanaman cabai bara F1, khususnya umumnya tanaman cabai rawit yang lainnya ya teman-teman. Dan ini tampak buahnya sudah mulai banyak ya teman-teman, sudah mulai tumbuh banyak buah. Kita bahas dulu yang pertama. Kalau saya melakukan proses pengolahan lahan ya, di bawah ini proses pengolahan lahannya kita menggunakan sekam padi bakar, kemudian kotoran ayam petelur, kotoran kambing, dicampur EM4, molase, trichoderma, dan kemudian puradan ya teman-teman. Itu adalah untuk bahan media tanamnya sini. Dan kemudian untuk proses penanamannya, kita melakukan proses penanaman di usia bibit 58 hari ya teman-teman. Kenapa 58 hari? Karena memang proses pengolahan lahannya molor, sehingga untuk melakukan proses penanaman cenderung agak telat ya teman-teman. Kemudian 1 minggu setelah tanam, kita melakukan proses penyepraian dengan menggunakan abamectin. Kemudian 8 hari setelah tanam, saya kocor tipis-tipis dengan menggunakan Ultradap, magnesium sulfat, dan Ambition ya teman-teman. Untuk pengendalian jamur silahkan bisa disimak pada video-video saya sebelumnya dengan merolling bahan aktif, protektif, sistemik, dan kontak ya teman-teman. Dan memang populasi 2.500 batang tanam ini sudah saya melakukan proses pemasangan ajir ya teman-teman. Ajirnya sudah selesai sebagian, untuk kebun terong di sana belum. Jadi yang saya tekankan adalah ketika musim hujan, teman-teman harus benar-benar ekstra untuk proses pengendalian jamur ya teman-teman. Karena ini saya tanamnya di bulan 12, di bulan Desember, sehingga menjelang Januari Februari itu memang musim hujan cenderung meningkat, sehingga untuk proses pengendalian jamur memang harus kita lakukan secara konsisten ya teman-teman. Jadi untuk bakal buah semuanya sudah oke ya teman-teman. Dan kemudian di usia 10 hari juga saya melakukan proses penyepraian kembali dengan memberikan fungisida Trichoderma Trichobio. Dan di usia 32 hari setelah tanam ini saya baru melakukan proses pemupukan makro ya teman-teman, dengan memberikan NPK 1616, dan alhamdulillah daunnya sudah mulai hijau. Ada juga yang bertanya, katanya bang, bagaimana cara daunnya agar hijau seperti ini? Jadi daunnya agar hijau seperti ini ya teman-teman harus memberikan nutrisi yang tepat.
atau pemupukan yang tepat. Karena ternyata untuk jenis cabai bara F1 itu untuk daunnya itu hijau pekat seperti ini, dan memang daunnya itu tebal. Daunnya tebal, dan nantinya berarti kalau daunnya tebal seperti ini, cenderung efek ketahanan terhadap hama dan penyakit itu cenderung lebih kuat, lebih tahan ya teman-teman. Jika dibandingkan dengan cabai rawit Pelita 8 F1, itu daunnya itu cenderung agak tipis, tidak terlalu tebal seperti cabai bara F1. Dan saya yakin, karena saya pun baru melakukan proses penanaman untuk bara F1, dari segi kualitas daun cenderung hijaunya itu bisa teman-teman saksikan sendiri, hijaunya sangat pekat, dan kemudian daunnya ini dia tebal ya teman-teman. Kalau kita patahkan atau kita patahkan seperti ini, dia tebal. Meskipun efek pupuknya itu bukan berarti efek pupuk semata, tetapi karena memang bawaannya itu sendiri sehingga daunnya itu tebal ya teman-teman. Efek bibit, bawaan bibit sendiri. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam review bara F1 usia 40 hari setelah tanam ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar tentang tata cara bagaimana cara merawat cabai rawit bara F1 produk terbaru dari Panah Merah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat para petani. Garda terdepan pejuang pangan nasional. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.